syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam ruang virtual ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami ucapkan selamat datang dalam acara webinar series dengan tema Mengenal Stres, Cemas, dan Depresi. Pada hari ini, Sabtu 10 Mei 2025, bersama saya Anggun Nur Ramadhani yang akan memandu jalannya sesi diskusi dimulai pukul 9.30 hingga 11.30 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita masuk ke acara inti, izinkan saya menyampaikan sedikit informasi mengenai penyelenggara kegiatan ini, yaitu Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau UHAMKA. Fakultas Kedokteran UHAMKA merupakan institusi pendidikan kedokteran yang tidak hanya berfokus pada keunggulan akademik, tetapi juga menanamkan nilai-nilai Islami, integritas, dan kepedulian terhadap masyarakat. Di webinar hari ini merupakan bagian dari webinar series Fakultas Kedokteran UHAMKA yang akan terus berlanjut dengan topik-topik menarik seputar dunia kesehatan dan kedokteran. Di pekan depan akan diadakan kembali webinar dari kami dengan tema Mengenal dan Mengendalikan Diabetes Mellitus dengan narasumber oleh Dr. Rifki Budi Trianto, SPPD pada hari 17 Mei 2025. Jadi, pastikan teman-teman mengikuti informasi terbaru dari media sosial resmi kami agar tidak ketinggalan rangkaian webinar berikutnya. Selain itu, kami juga ingin menginformasikan bahwa saat ini pendaftaran mahasiswa baru Fakultas Kedokteran UHAMKA telah dibuka. Pendaftaran di bulan Mei sudah dibuka mulai tanggal 1 Mei sampai 22 Mei 2025. Tes masuk yang akan diadakan yaitu tes akademik tanggal 25 Mei 2025 dan psikotes tanggal 24 Mei 2025. Bagi adik-adik SMA dan rekan-rekan yang bercita-cita menjadi dokter yang profesional dan berakhlak mulia, kami mengundang untuk bergabung bersama kami di FK UHAMKA. Informasi selengkapnya mengenai jalur masuk dan syarat pendaftaran dapat diakses melalui website resmi UHAMKA atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di flyer. Teman-teman juga dapat mengunjungi akun media sosial UHAMKA di @fk_uhamka, baik di Instagram, Facebook, YouTube, X, dan TikTok. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua dan semoga acara hari ini membawa manfaat yang luas. Hadirin peserta webinar yang kami hormati, sebelum kita memasuki sesi materi inti, terlebih dahulu kita akan melaksanakan pretest sebagai bagian dari rangkaian kegiatan hari ini. Kemudian akan dilanjutkan dengan materi inti dan post-test. Pretest ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman awal peserta terhadap topik yang akan dibahas, dan tentunya akan sangat membantu dalam evaluasi pembelajaran. Saat ini, link pretest sudah kami bagikan melalui kolom chat. Silakan diisi sesuai pemahaman masing-masing. Waktu pengisian kami berikan selama 10 menit. Setelah waktu pretest selesai, kami akan langsung masuk ke sesi pemaparan materi oleh narasumber. Selamat mengerjakan. Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka didirikan pada tahun 2018. Lobi fakultas yang luas dan nyaman, dilengkapi fasilitas pembelajaran modern seperti laboratorium kardiovaskuler, laboratorium anatomi yang bersih dan aman dari infeksi, laboratorium penelitian biomolekuler,
Laboratorium keterampilan klinik dengan alat peraga yang berkualitas. Ultrason untuk bimbingan mahasiswa oleh dokter spesialis. Dilengkapi dengan museum anatomi untuk menunjang pendidikan. Laboratorium penelitian neuroscience. Pembinaan Al-Islam dan Kemuhamadiyahan. Allahu Akbar. Latihan kepemimpinan, sistem manajemen, dan keorganisasian. Kuliah oleh dosen berkualifikasi profesor, magister, doktor, dan dokter spesialis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring dengan berjalannya waktu akan kebutuhan dokter yang sangat tinggi, Fakultas Kedokteran UHAMKA mempunyai tujuan untuk menghasilkan dokter tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara spiritual, emosional, dan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, semuanya tertuang di dalam visi dan misi serta strategi kami. Kualitas menjadi fokus utama kami, terlebih dengan dibutuhkannya dokter yang unggul di dalam kesehatan kerja yang akan sangat dibutuhkan di kemudian hari, khususnya di tingkat dunia. Kami telah bertekad untuk memberikan yang terbaik. Keputusan ini kami jadikan komitmen dan kami akan jalankan dengan sebaik-baiknya untuk menjaga kualitas kami. Perpustakaan yang modern dan lengkap. Bimbingan pemeriksaan ultrasonografi oleh profesor. Laboratorium lainnya seperti laboratorium fisiologi, laboratorium patologi anatomi dan histologi, dengan peralatan mikroskop yang berkualitas tinggi. Ruang kuliah dan ujian berbasis komputer yang terakreditasi nasional. Area manajemen dekanat. Rapat struktural untuk evaluasi dan monitoring mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Fasilitas akomodasi dan kantin yang menyenangkan. Dormitori yang membuat mahasiswa seperti di rumah. Kegiatan ekstrakurikuler seperti musik, tari, olahraga, dan lain-lain. Ayo menyongsong masa depan bersama. Kami bekerja sama dengan berbagai rumah sakit dan institusi pendidikan dalam dan luar negeri. Baik, hadirin peserta webinar, terima kasih telah mengikuti pretest yang baru saja kita lakukan. Semoga kegiatan tersebut dapat membantu kita dalam mengukur pemahaman sebelum materi disampaikan. Selanjutnya, kita akan memasuki inti acara pada hari ini, yaitu sesi pemaparan materi dengan topik mengenal stres, cemas, dan depresi. Tema ini diangkat seiring dengan meningkatnya tekanan hidup sehari-hari,
Gangguan kesehatan mental seperti stres, cemas, dan depresi menjadi semakin umum terjadi tidak hanya di kalangan pekerja tetapi juga di antara pelajar dan mahasiswa. Sayangnya masih banyak yang belum memahami perbedaan ketiganya, sehingga seringkali terlambat menyadari kondisi diri atau enggan mencari bantuan karena stigma. Oleh karena itu, melalui seminar ini kita akan bersama-sama mengenal lebih dalam tentang stres, kecemasan, dan depresi agar dapat lebih peduli terhadap kesehatan mental diri sendiri maupun orang lain. Pertanyaannya, apa perbedaan antara stres, kecemasan, dan depresi? Apa faktor penyebab utama yang dapat memicunya dan bagaimana cara mengelola dan mengatasinya? Ini semua akan dibahas oleh narasumber kita yang sudah hadir. Izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita hari ini. Narasumber kita adalah Dr. Prasila SPKJ. Berikut adalah data pribadi beliau. Beliau memiliki latar belakang pendidikan dengan meraih gelar dokter di Universitas Padjadjaran Bandung dan meraih gelar spesialis psikiater di Universitas Indonesia Jakarta. Saat ini beliau bekerja sebagai psikiater di Rumah Sakit Jiwa Islam Klender, Rumah Sakit Harum, dan Rumah Sakit Islam Jakarta Pondokopi. Beliau merupakan dosen tetap di FKU Hamka dan beliau juga menjadi direktur utama di Rumah Sakit Jiwa Islam Klender. Tidak hanya itu, Dr. Prasila juga aktif di berbagai organisasi, salah duanya pada tahun 2013 hingga saat ini beliau menjabat sebagai bendahara di Institut Mental Health Addiction dan Neuroscience atau disingkat IMAN dan juga sebagai bendahara Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia cabang Jakarta. Berikut organisasi beliau yang sudah atau saat ini sedang aktif beliau di organisasi. Dan dengan pengalaman dan keahlian yang luas ini, kita sangat beruntung bisa mendengar pemaparan dari Dr. Prasila pada hari ini. Materi yang akan disampaikan berjudul Mengenal Stres, Cemas, dan Depresi. Akan ada lebih kurang 30 menit Dr. Prasila untuk menyampaikan materi. Dan teman-teman, kita ingatkan juga untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin, karena nanti di sesi akhir akan ada sesi tanya jawab. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut Dr. Prasila Darwin SPKJ. Kepadanya kami persilakan. Selamat pagi, Baik, dokter. pagi. Apakah terdengar? Terdengar, dokter, sudah. Oh ya, baik. Baik. Baik, Saya terima kasih Mbak Anggun. Terima kasih atas kesempatan pada pagi ini untuk sharing tentang bagaimana sih kita mengenal cemas, jam 3, Den. depresi, dan apa sih stres gitu ya. Jadi harapan kami tentunya dari panitia dan saya dari narasumber berharap nanti peserta seminar kali ini bisa memahami bagaimana perbedaan antara stres, cemas, dan depresi itu sendiri. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi wabarakatuh, sudah dokter. diperkenalkan, saya Dr. Prasila Darwin, saya spesialis kedokteran jiwa. Izinkan pada kesempatan pagi hari ini kita akan sharing materi tentang kesehatan mental ya. Tentunya ini menjadi hal yang penting untuk kita semua. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, dokter. Oh ya, baik, saya. Ya. Ya, jadi kenapa sih penting gitu ya memahami kesehatan mental? Karena kesehatan mental itu tidak hanya untuk kepentingan mental kita gitu ya. Ternyata kesehatan mental itu juga akan berdampak pada fisik kita. Nanti kita akan sekilas ya apa saya akan memaparkan, semoga nanti bisa dipahami dan disimak dengan baik. Jadi, kenapa ini penting? Karena mengenali stres, cemas, dan depresi itu agar bisa segera ditangani dengan tepat dan tentunya tidak akan berdampak luas kepada atau berdampak lebih buruk dalam kehidupan kita. Nah, pertama, apa sih itu stres gitu ya? Jadi stres itu adalah suatu kondisi gitu ya, suatu kondisi di mana ketika kita menghadapi tantangan,
kita harus menyesuaikan diri gitu ya. Jadi stres itu adalah bagaimana kemampuan beradaptasi seseorang terhadap tantangan, masalah gitu ya, problem yang dihadapi gitu ya. Dan ini harus cepat gitu ya. Jadi tapi memang respon setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang bisa segera beradaptasi terhadap stres, tapi ada juga yang lama dan juga ada juga yang tidak bisa gitu. Nah, tentu penyebabnya juga bermacam-macam. Kenapa dia jadi bisa cepat, kenapa jadi lebih lambat, kemudian tidak bisa mengatasi stres gitu ya. Tentu ini banyak faktor yang mempengaruhi gitu ya. Jadi faktor misalnya memang ada kondisi biologis dari orang itu, misalnya ada suatu infeksi, suatu eh, apa memang ada keturunan gitu ya yang mempengaruhi otak bereaksi terhadap suatu stres gitu ya. Kemudian kemudian ternyata stres itu tidak selamanya sesuatu yang buruk gitu ya. Jadi stres itu kan sebetulnya tadi saya jelaskan bahwa kondisi di mana seseorang harus beradaptasi gitu ya terhadap suatu masalah. Ternyata stres itu ada yang positif gitu ya. Jadi ada yang orang bisa mengelola stres dengan baik sehingga stres itu menjadi eustress namanya gitu ya. Di mana stres itu justru memotivasi gitu ya, memotivasi seseorang menjadi lebih baik gitu ya. Dia misalnya dia stres mau ujian gitu, tapi stresnya itu justru memotivasi dia untuk belajar gitu ya, belajar lebih giat lagi sehingga dia bisa mempersiapkan ujiannya misalnya seperti itu. Tapi ada orang yang menjadikan suatu stresor ya, tantangan atau problem atau masalah yang dihadapi orang itu kita sebut juga sebagai suatu stresor gitu ya. Nah, ketika ada stresor kan itu menimbulkan stres pada seseorang gitu ya. Nah, stres itu tadi ada yang jadi eustress, tapi ada yang menjadi distress gitu. Apa sih yang menjadi distress kan gitu ya? Nah, apa sih yang disebut distress gitu ya? Nah, ini juga dikenal dengan istilah stres yang dikenal masyarakat umum. Nah, ini si distress ini gitu ya. Eh, ini distress ini berkonotasi negatif gitu ya. Artinya apa? Nah, ketika ada stresor atau ada tantangan, ada masalah, orang itu justru jadi nggak nyaman gitu ya. Jadi terganggu sehingga dia tidak bisa berfungsi optimal gitu dalam aktivitas sosial dan pekerjaannya gitu ya. Jadi hal ini tentu ada mekanisme yang terjadi di otak kita ketika suatu problem, tantangan atau masalah yang kita hadapi ini menjadi suatu gangguan gitu ya. Jadi kalau misalnya pada saat beberapa saat tentu bisa saja terjadi suatu distress pada seseorang gitu ya. Tapi ketika dia tadi ini untuk yang adaptasinya agak lambat gitu ya. Awalnya mungkin akan bermasalah, tetapi ketika dia berupaya lagi gitu ya, melakukan upaya maka akan menghilang gitu ya. Jadi stres ini bisa bersifat akut, tapi kalau bisa juga kronis gitu ya. Kronis gimana? Nah, ini berkepanjangan gitu ya. Tidak bisa dikelola dengan baik sehingga akhirnya barulah nanti akan memunculkan suatu gangguan gitu ya. Gangguan ini macam-macam bisa jadi cemas gitu ya, jadi depresi dan bahkan ada yang menjadi gangguan yang lebih berat gitu ya. Seperti gangguan-gangguan mental lainnya gitu ya, seperti gangguan mood yang berat seperti bipolar atau gangguan proses pikir yang menjadi lebih kacau gitu ya. Atau kita sebut skizofrenia atau orang mengenal yang istilah tanda kutip menjadi gila gitu ya. Tapi makanya ini berarti sumber utamanya adalah ketika stres itu tidak diadaptasi dengan baik. Jadi sumber dari kenapa orang menjadi bermasalah mentalnya ketika dia tidak bisa mengelola stres dengan baik, gitu ya. Nah, kemudian apa sih yang memicu stres kan gitu ya? Banyak gitu ya yang memicu stres gitu. Nah, itu bisa dari faktor diri sendiri gitu ya. Karena dia beranggapan bahwa
problem yang ada atau masalah yang ada, stresor yang muncul itu membuat dia tertekan gitu ya, tidak enjoy, tidak apa tidak bisa dikelola dengan baik gitu ya, sehingga membuat tekanan diri sendiri gitu ya. Terus juga karena kita mudah cemas, misalnya kan ada ya tipe-tipe karakter orang tuh kan beda-beda ya. Ketika menghadapi suatu problem baru gitu ya, dia mudah stres, mudah cemas, mudah khawatir, mudah marah gitu ya. Dan itu yang menyebabkan akhirnya si stres itu menjadi distres gitu ya. Kemudian ada juga yang memang orangnya sukar menentukan pilihan gitu, selalu ragu-ragu gitu ya. Jadi, nah ini tanpa disadari itu mempengaruhi otak juga gitu ya, mempengaruhi otak yang nanti menyebabkan si distres itu menjadi muncul atau ya kita istilah awam kita itu menjadi suatu stres kan gitu ya, atau dia menganggap bahwa dirinya sendiri sudah tidak mampu gitu ya, merasa belum apa-apa ketika ada tantangan, merasa tidak mampu. Jadi semuanya itu faktor dari internal bagaimana karakter seseorang gitu ya. Nah, tentu karakter itu kan dipengaruhi oleh banyak faktor gitu ya. Dari perkembangan seseorang atau manusia dari dia kecil, bagaimana pola asuhnya, bagaimana lingkungannya, tentu akan menciptakan karakter orang itu akan seperti apa gitu ya. Nah, tapi ada juga yang memang pemicu stresnya itu eksternal gitu. Jadi sebetulnya dia punya karakter yang baik, tapi ternyata stresornya atau pemicunya itu sangat besar dari luar gitu, dari luar dirinya. Misalnya lingkungan rumah, misalnya ada ada suatu peristiwa misalnya kebakaran atau ada misalnya lingkungannya tidak kondusif misalnya, berada di lingkungan yang ramai penduduknya dengan kepadatan rumah yang sangat padat kan gitu, tentu kan akan menyebabkan ketidaknyamanan gitu. Nah, ini ketidaknyamanan ini kan kita sebut stresor gitu ya. Atau ketika dia sudah bekerja gitu ya, dia memiliki lingkungan kerja yang kurang nyaman gitu ya, berinteraksi. Misalnya lingkungan kerja itu kan bisa aja tempat kerjanya, jarak antara rumah dengan tempat kerja atau dengan orang-orang di sekitar tempat kerjanya. Atau bisa juga kalau yang masih sekolah misalnya tekanan pelajarannya gitu ya, kemudian gurunya, banyak faktor di dalamnya gitu ya. Dan dan juga faktor eksternal lainnya mungkin dalam interaksi sosial atau interaksi dia dengan orang lain, misalnya dengan teman, dengan pasangan gitu ya. Itu adalah suatu faktor-faktor eksternal atau misalnya kondisi ekonomi juga bisa menjadi faktor eksternal dan faktor-faktor lainnya gitu ya yang mungkin juga misalnya tentang spiritual kan gitu ya juga bisa menjadi faktor eksternal. Jadi semua yang ada di lingkungan kita, di sekitar kita, di luar diri kita gitu ya, itu adalah faktor eksternal yang bisa menyebabkan atau memicu suatu stres itu muncul gitu ya. Misalnya dalam perjalanan aja gitu ya menuju suatu tempat kita nggak mungkin kita nggak stres kan gitu ya. Nggak mungkin kita nggak ketemu stresor kan gitu ya. Karena misalnya oh baru baru keluar rumah udah macet atau tiba-tiba tiba-tiba ada yang nyebrang sembarangan misalnya kita lagi berkendara atau ada yang nyebrang kan itu juga suatu stresor ya, suatu tantangan yang harus segera kita hadapi. Jadi setiap manusia tentu dalam kehidupannya gitu tidak luput dari suatu stresor. Nah, bagaimana kita harus menyikapi stresor itu? Nah, nah, apa sih yang terjadi ketika ada stresor gitu ya? Nah, tubuh manusia gitu ya. Allah itu, Tuhan itu menciptakan sedemikian sempurnanya gitu ya. Ketika ada suatu tantangan gitu ya, bahkan suatu pemikiran aja gitu ya, kita yang berpikir negatif itu akan merangsang otak kita gitu ya, merangsang otak kita sehingga nanti bisa menyebabkan
aktivitas dari hormon gitu ya, neuroendokrin gitu ya, atau kimia-kimia di otak kita jadi berubah gitu ya. Nah, inilah yang kenapa si stres itu tidak hanya mempengaruhi mental sebetulnya gitu ya. Karena apa? Karena tadi dia mempengaruhi hormon, mempengaruhi neurokimia otak gitu ya. Sehingga nih akan menyebabkan persarafan atau kimia-kimia di otak kita menjadi berubah dan itu menyebabkan mempengaruhi juga organ-organ tubuh kita gitu ya. Jadi misalnya kalau dia ada stres gitu ya, kenapa sih kalau tiba-tiba kita menghadapi suatu masalah yang tiba-tiba kita jadi berdebar gitu ya? Nah, memang karena memang itu adalah respon tubuh yang alami gitu ya, yang Tuhan ciptakan segitu sempurnanya. Ketika dia eh, kestabilannya terganggu gitu ya, akan bereaksi seperti misalnya itu ibarat kata suatu rumah dengan sistem atau suatu gedung dengan sistem keamanan yang sangat sempurna gitu ya, gitu disenggol langsung semuanya alarmnya berbunyi gitu ya. Itulah sempurnanya tubuh kita gitu ya. Jadi nanti dia akan mempengaruhi tuh si kelenjar adrenal kita sehingga adrenalinnya keluar, kortisolnya meningkat gitu ya, sehingga nanti akan menyebabkan jantung berdebar, pupilnya jadi dilatasi, kemudian tekanan darahnya jadi meningkat, gangguan dari sistem gastrointestinal ya. Kalau kita misalnya stres aja kan kita jadi sakit perut gitu ya, kadang jadi diare kan gitu ya. Kemudian juga ini juga bisa menyebabkan ke paru-paru juga bisa menyebabkan adanya dilatasi dari bronkus kita gitu ya. Kemudian sehingga nafasnya mungkin jadi lebih cepat seperti seperti akan seperti sesak gitu ya. Terus juga keringat dingin gitu ya karena memang produksi keringatnya jadi meningkat. Kemudian juga menyebabkan ke hati juga jadi bermasalah gitu ya, menjadi glikogen di hati kita menjadi glukosa gitu sehingga akhirnya kenapa orang yang punya diabetes mellitus gitu ya kok kadar gula darahnya nggak menurun-nurun walaupun sudah diobati gitu. Nah, ini berarti ada suatu stres yang harus diatasi pada orang tersebut gitu ya. Jadi ketika suatu stres terjadi gitu ya, maka respon tubuh kita itu akan mempengaruhi organ-organ vital di dalamnya gitu ya. Jadi makanya jangan kenapa kita penting untuk mengetahui atau memahami bagaimana stres itu terjadi pada tubuh kita sehingga kita bisa menenangkan gitu ya. Ketika kita menenangkan diri gitu ya, kita melakukan relaksasi, maka si alarm ini akan pelan-pelan akan berfungsi lagi mengamankan gitu ya. Tidak lagi merangsang semua sistem gitu ya di dalam tubuh kita. Nah, ini jadi tadi secara garis besar tadi ya suatu stres baik itu misalnya penyakit bahkan itu juga bisa menyebabkan suatu stres ke tubuh kita gitu ya, ke otak kita itu menyebabkan rangsangan stres gitu ya. Jadi sesuatu yang terjadi pada fisik kita bukan hanya dari pikiran kita, bukan hanya dari lingkungan gitu ya. Bahkan makanan yang kita konsumsi juga bisa menyebabkan suatu stres di tubuh kita gitu ya, terlalu banyak gula gitu ya misalnya itu kan juga bikin stres dia akan merangsang otak gitu ya, kemudian tadi menyebabkan kortikotropin hormonnya jadi meningkat, kemudian kortisolnya meningkat kan gitu ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa efek dari nanti peningkatan kortisol di dalam tubuh kita gitu ya karena tadi rangsangan stres yang terjadi di otak kita itu meningkatkan denyut jantung, tekanan darah, peningkatan gula gitu ya, mengganggu metabolisme gitu menjadi lebih cepat sehingga mungkin menjadi diare kan gitu ya. Kemudian juga gangguan gastrointestinal lainnya seperti GERD gitu ya. Kan banyak juga tuh orang-orang yang GERD-nya berulang-ulang gitu ya, kambuh terus. Nah,
Kalau kita cuma mengatasi GERD-nya gitu, tidak mengatasi pokok intinya gitu ya, yaitu tadi stresnya, ya akan terus-menerus seperti itu, nggak akan membaik. Jadi orang itu akan merasa udah bolak-balik, udah berapa dokter diganti-ganti gitu ya, udah obat ini, obat itu, tapi tidak ada perbaikan. Nah, mungkin saatnya kita sadari gitu ya, oh ternyata jangan-jangan ada suatu stres gitu di dalam tubuh kita gitu ya. Tapi kadang sejak orang awam atau masyarakat umum itu menganggap bahwa ketika dikonsulkan ke psikiater berarti dia sudah mengalami suatu gangguan yang gangguan jiwa gitu ya, menjadi stigma buat dia. Ah enggak, saya kan enggak mengalami sakit jiwa gitu, saya ini GERD doang gitu, padahal GERD itu justru karena stres di tubuh kita gitu. Ini adalah suatu kondisi yang akut. Stres akut itu juga bisa menyebabkan antiinflamasi respon di tubuh kita gitu ya. Misalnya jadi gatel, jadi rambut rontok dan sebagainya gitu ya. Itu juga akibat suatu respon stres tubuh yang akut. Lalu bila stres itu terus-menerus tidak bisa diatasi dengan baik gitu ya. Tadi kemampuan adaptasi terhadap stresor yang terjadi tidak bisa maksimal, maka gitu ya, maka itu akan menyebabkan suatu kronik stres gitu ya. Kronik stres akan menyebabkan ya gangguan mental salah satunya gitu ya. Terus kemudian juga bisa memicu sel-sel kanker di dalam tubuh gitu ya, yang memang punya faktor resiko. Misalnya ada faktor genetik kanker, tentu kalau stres itu tidak diperbaiki itu akan mengaktifkan sel kanker sehingga akan menyebabkan kanker itu jadi muncul. Kemudian tidak ada perbaikan pada orang dengan masalah gula, misalnya udah dikasih macam-macam obat tapi gulanya tidak turun juga. Nah, ini mungkin karena stresnya. Dan hipertensi mungkin gitu ya. Kemudian juga eh, jadi autoimun gitu ya. Itu adalah suatu dampak dari stres yang tidak dikelola dengan baik secara kronis dan itu berlangsung terus-menerus. Nah, bagaimana sih? Jadi ketika ada suatu stres, ada suatu stresor, maka harusnya tuh memang secara sadar atau otomatis kadang kita menghindar kan gitu ya, respon seseorang terhadap stres menghindari gitu ya, melawan gitu, atau dia bernegosiasi dengan stresnya gitu ya. Jadi eh, ini adalah suatu respon manusia secara normal gitu ya. Ketika dia menghadapi masalah, dia akan ya udah ditinggal aja deh gitu ya. Nggak usah dihadapi atau menghindar istilahnya. Coba hadapi deh gitu ya. Dia melawan gitu ya, melawan menghadapinya atau berkompromi gitu ya. Nah, jadi pada saat kondisi yang akut gitu ya, tidak bisa ketahanan atau keterjagaan kita tidak baik, biasanya kadang kita hanya diam gitu ya, untuk menghadapi stres itu gitu ya. Terutama misalnya nih pada kasus-kasus mungkin saat ini kan banyak juga ya eh, ter nggak terinformasi di publik seperti pelecehan seksual gitu. Kenapa sih orangnya nggak ngelawan aja gitu ya? Ya itu tadi orang tuh ketika menghadapi stres yang tiba-tiba kadang-kadang nggak mampu untuk menghindar gitu ya, nggak mampu untuk melawan gitu ya. Akhirnya dia cuma diem gitu ya. Tapi itu bukan salahnya dia, bukan karena dia mau juga gitu ya, bukan karena dia memang hanya diam gitu ya. Tapi itu memang suatu reaksi yang seseorang yang menghadapi stres itu ada yang seperti itu gitu ya. Kemudian baru ketika sudah berlangsung, baru dia menyadari, oh harusnya saya gini gitu. Tapi pada saat menghadapi, dia tidak bisa gitu ya. Nah, apa sih aktivitas yang bisa dilakukan gitu ya ketika suatu stres itu sudah atau menghindari stres itu tidak berkepanjangan pada seseorang. Nah, kita bisa olahraga gitu ya.
lakukan hobi-hobi yang positif gitu ya tadi dalam rangka mengabaikan atau menghindari atau tidak lagi memikirkan stres yang terjadi. Nah, kemudian juga gaya hidup sehat gitu ya. Gaya hidup sehat juga menjadi hal yang penting sehingga si otak kita gitu ya beresponnya tuh tidak berlebihan terhadap stres seperti mengatur makanan, mengatur pola tidur gitu ya. Itu menjadi hal yang penting, suatu upaya yang penting untuk menghadapi suatu stresor gitu ya. Sehingga kita tidak mengalami distres yang berkepanjangan. Nah, ini tipsnya gitu ya untuk menghadapi stres. Pertama, terima dulu gitu ya bahwa ini memang sesuatu yang tidak nyaman yang harus kita hadapi. Tapi itu terima dengan kewajaran gitu ya bahwa sebetulnya semua orang itu semua orang itu menghadapi stres. Nggak ada orang yang tidak stres. Tapi kan ada orang yang kenapa sih harus saya gitu ya? Kenapa sih saya selalu ada masalah gitu? Oh, kok kayaknya orang lain enggak? Padahal semua orang tuh ketika sudah mulai bangun tidur pun akan menghadapi stres kan gitu ya. Aduh harus berangkat, harus ini gitu ya, harus segera mandi dan sebagainya gitu, harus mengatur waktu bagaimana. Itu kan juga suatu stres. Jadi anggap sesuatu yang harus kita lakukan atau perubahan yang terjadi pada diri kita gitu ya, kita anggap itu adalah suatu kewajaran dan ini akan berlalu dan bisa dihadapi gitu ya. Kemudian efektifkan pola hidup yang sehat tadi ya gitu. Kita harus bersih gitu ya, harus olahraga, makan makanan yang bergizi, tidur yang cukup gitu ya. Nah, ini juga menjadi hal penting karena itu akan memberikan nutrisi yang baik untuk otak kita gitu ya. Sehingga dia tidak memberikan respon berlebihan terhadap stres yang muncul. Kemudian mencari informasi gitu ya kepada sumber yang tepat gitu ya. Jangan misalnya kadang saat ini informasi begitu terbukanya gitu ya. Jadi kadang udah cek aja di internet gitu ya. Saya harus bagaimana atau saya baca-baca dulu deh ini orang kalau menghadapi ini bagaimana gitu. Yang ada dia malah tambah stres karena nggak paham gitu ya. Karena membaca sendiri itu memahami sendiri tidak diberikan informasi yang benar oleh sumbernya gitu, orang yang memahaminya gitu ya. Sehingga justru itu kadang membuat menjadi lebih stres kan gitu. Kemudian alihkan ketidaknyamanan dengan aktivitas yang menyenangkan tadi ya, dengan hobi, baca buku, nonton, berkumpul dengan teman gitu ya, memasak dan lain-lainnya. Terus nah yang terakhir coba nyatakan perasaan dan pikiran yang tidak nyaman pada orang lain. Kalau misalnya nggak bisa dengan orang lain karena sayangnya tertutup misalnya gitu, ya silahkan bisa membuat jurnal gitu ya, journaling. Apa sih ketidaknyamanan hari ini gitu ya? Silahkan membuat jurnal sendiri, kemudian dibaca ulang gitu ya. Kemudian tadi ketika sudah membaca ulang, mulai diterima gitu ya, mulai proses bagaimana menerima permasalahan ini dengan baik sehingga nanti tidak menyebabkan distress di eh, kita gitu ya di tubuh kita. Nah, ini ya stres itu sesuatu yang memang harus dihadapi gitu ya. Memang harus diadaptasi gitu ya, dengan baik gitu ya. Sehingga stres itu adalah sesuatu yang normal gitu ya, normal terjadi dan lumrah terjadi pada manusia yang hidup gitu ya. Tidak ada orang yang tidak stres dalam hidupnya gitu ya. Sedih, khawatir itu juga normal gitu ya. Jadi ketika menghadapi suatu stres, pastinya dia akan segera bereaksi gitu ya. Apakah menjadi khawatir atau menjadi sedih gitu ya. Nggak mungkin misalnya orang kehilangan kan biasa aja gitu, nggak mungkin ya. Jadi sedih, khawatir itu juga sesuatu yang normal. Tapi menjadi tidak normal kalau dia berlangsung terus-menerus gitu ya, berlangsung terus-menerus menjadi distres, kemudian juga menjadi eh, terjadi gangguan fungsi pada orang itu. Artinya apa? Orang itu tidak bisa lagi menjalani aktivitas dengan baik gitu ya. Misalnya
prestasi belajar jadi menurun atau kinerjanya menjadi tidak maksimal gitu, malah tambah stres lagi misalnya karena teguran dari atasan kan gitu ya, atau teguran dari dosen atau teguran dari teman misalnya karena misalnya tidak aktif dalam kerja kelompok atau kerja timnya kan gitu. Nah, itu kan menjadi tambah lagi tuh stresnya gitu. Akhirnya menjadi suatu distres dan mengganggu fungsi. Sehingga kalau misalnya sedihnya itu berkepanjangan maka disebut depresi. Kalau khawatirnya berkepanjangan maka disebut cemas gitu ya. Nah, kita akan bahas satu-satu dulu ya, gimana sih si cemas ini gitu ya. Ya, apa sih cemas gitu ya? Sebetulnya cemas itu reaksi normal gitu ya terhadap suatu stres atau suatu situasi yang sulit gitu atau ada suatu pemicu atau stresor gitu ya. Kita jadi cemas itu normal kan gitu ya. Misalnya mau ujian tadi ya, mau ada wawancara kerja atau ketika macet gitu ya harus tepat waktu kan itu bikin bikin suatu stres gitu ya, ada stresor gitu ya. Nah, ini berarti eh, suatu yang normal sebetulnya. Nah, kapan itu menjadi gangguan gitu ya? Gangguan cemas itu dikatakan menjadi suatu penyakit gitu ya. Si cemas ini menjadi penyakit kalau reaksi cemas itu jadinya datangnya kapan aja gitu ya, nggak dalam situasi tertentu gitu ya. Jadi berkepanjangan gitu. Pertama dia mungkin awalnya ada stresor, tapi besok-besok nggak ada stresor juga cemas gitu ya. Nggak ada stresor khas, nggak ada stresor yang sebanding dengan kecemasannya gitu ya. Bahkan cuman berpikir doang atau membayangkan hal buruk aja, itu sudah menyebabkan suatu reaksi cemas di tubuh kita. Dan itu berlangsung lama dan mengganggu gitu ya. Nah, ini baru disebut gangguan cemas gitu ya. Nah, gejalanya apa sih gitu ya kalau kita mengalami suatu kecemasan gitu ya, udah terjadi gangguan gitu ya. Eh, ini bisa berupa gejala di fisik, misalnya sakit kepala kan gitu ya, asam lambung jadi naik, jantungnya berdebar, nafasnya jadi pendek, kulitnya gatal. Nah tadi ya, ini kan semua respon stres ya dari si tubuh kita gitu tadi ya. Tadi kan sudah dijelaskan stres respon di tubuh kita tuh apa aja sih gitu tadi ya, menyebabkan tekanan darah naik dan sebagainya gitu ya karena merangsang seluruh organ tubuh gitu ya. Jadi otomatis gejala fisik ini akan muncul gitu ya. Nah, kemudian gejala psikologis apa yang akan muncul gitu? Akan ada muncul rasa panik gitu ya. Kalau dia debarannya makin cepat, makin kencang gitu, tentu akan menyebabkan ketakutan pada seseorang jadi takut mati gitu ya. Karena apa kok jadi nafasnya jadi makin pendek ya gitu ya. Jadi pikirannya tuh membuat karena ketakutannya pikirannya membuat suatu stres lebih berat gitu ya sehingga semakin takut tidak bisa mengontrol kan gitu ya malah terus muncul pikiran lain lagi seperti "Ah, jangan-jangan nih sakit jantung nih jangan-jangan nih sakit apa kan gitu ya nah ini menyebabkan reaksi psikologis pada seseorang si cemas ini kemudian dari perilaku apa yang terjadi pada orang yang cemas gitu ya nah ini tidurnya jadi terganggu makannya jadi terganggu bisa aja dia jadi nggak nafsu makan atau jadi makan berlebihan gitu ya kemudian juga bisa juga jadi mondar-mandir gitu ya, jadi bingung mau ngapain gitu ya, jadi perilakunya jadi nggak bertujuan atau melakukan hal-hal yang diulang-ulang gitu ya. Ini adalah salah satu bentuk gejala dari gangguan cemas. Nah, kalau pada orang yang cemas, kita di tubuh kita itu kan ada saraf ya, saraf yang simpatis yang dia bekerjanya harus cepat gitu ya. Nah, parasimpat dan ada yang parasimpatis yang kebalikannya dia justru menenangkan kan gitu, menurunkan gitu ya.
eh, pada saat kondisi yang bisa dikendalikan gitu ya, saraf simpatis dan parasimpatis ini bekerja sama gitu menjaga keseimbangan di tubuh kita gitu ya. Tapi kalau kalau pada saat kondisi cemas gitu ya, ini si simpatis ini jadi dominan, makanya tadi tekanan darahnya jadi naik gitu ya. Eh, jadi tadi gangguan gastrointestinal, mengganggu glukosa di produksi glikogen jadi glukosa di hati gitu ya. Terus kemudian menyebabkan stimulasi neurotransmitter di dopamin, epinefrin di tubuh kita tadi jadi berdebar, jadi tekanan darah tinggi gitu ya. Jadi ke ternyata ke sistem urinat apa saluran kencing juga bermasalah gitu ya. Jadi banyak kencing gitu ya. Eh, Menjadi diare karena gangguan di apa di sistem gastrointestinal kita gitu ya. Dan bahkan hormon-hormon juga akan terganggu gitu ya, baik itu jadi misalnya pada perempuan jadi menstruasinya berantakan gitu ya, itu juga mempengaruhi. Jadi ya tadi karena segitu sempurnanya Tuhan menciptakan tubuh kita gitu ya. Ketika ada suatu masalah, maka dia akan secara otomatis akan bereaksi mempengaruhi seluruh organ yang ada di dalamnya. Nah, kapan sih, bagaimana lagi membedakan antara cemas ini suatu yang normal dan suatu ini sudah mulai gangguan gitu ya. Kalau cemas yang masih normal gitu ya, gejala fisiknya relatif ringan sampai sedang gitu ya, dan dia akan hilang kalau misalnya stres itu atau si stresor itu sudah terlewati. Misalnya, oh ujiannya udah selesai gitu ya, atau oh wawancaranya udah selesai, oh saya sudah tidak mengalami kondisi kemacetan di jalan, misalnya, nah dia akan segera menghilang tuh, segera rilis tuh si respon stres di tubuh kita tuh mulai membaik lagi gitu ya. Berarti si saraf-saraf itu sudah mulai seimbang lagi itu persarafan di tubuh kita itu gitu ya. Nah, ini akan si cemasnya akan hilang. Nah, kalau pada orang yang gangguan cemas, reaksi fisiknya biasanya lebih berat gitu ya. Dan berkepanjangan ternyata gitu. Walaupun stresnya sudah dilampaui, sudah diakhiri, tapi itu masih ada gitu. Bahkan bisa lebih berat gitu ya. Lebih berat seperti pada kondisi panik gitu ya. Orang yang panik itu debaran jantungnya jadi lebih cepat, nafasnya jadi lebih cepat, bahkan seperti tidak bisa bernafas gitu ya, sehingga akan ketakutan menghadapi yang dirasakan itu menyebabkan suatu ketakutan yang luar biasa gitu ya, sehingga dia jadi takut mati, takut nggak bisa mengendalikan diri. Nah itu yang sampai kita sebut panik gitu ya. Atau bisa tadi menyebabkan dia selalu melakukan aktivitas berulang gitu ya. Seperti bolak-balik ke kamar mandi atau dia memastikan bahwa kadang ada orang yang misalnya bolak-balik ke kamar mandinya karena merasa tidak bersih gitu ya, belum sepertinya urinnya belum kosong di saluran kencingnya gitu, bolak-balik seperti itu. Dan itu yang kita sebut obsesif kompulsif kan gitu. Nah, lalu bagaimana sih tadi kalau faktor apa sih yang menyebabkan ini menjadi gangguan dan tidak gangguan? Tadi sebetulnya stres atau permasalahan kondisi mental itu bisa disebabkan karena faktor biologis, yaitu misalnya faktor misalnya ada infeksi, memang ada penyakit di tubuh kita yang menyebabkan si otak itu memiliki respon stres kan gitu ya, atau faktor lingkungan tadi ya, faktor dari psikologis atau diri sendiri seperti apa karakternya gitu ya. Kemudian juga mungkin faktor spiritual juga berperan. Lalu bagaimana mengelolanya? Kalau cemas yang masih normal gitu ya, dengan relaksasi aja kita menenangkan diri, memotivasi diri gitu ya, kemudian dikasih penjelasan yang baik gitu, itu akan hilang. Tapi kalau untuk gangguan cemas, maka ini harus dikelola secara menyeluruh gitu ya.
Kalau dia sangat berat, tentu perlu diberikan obat-obatan gitu ya. Atau bisa saja kalaupun berat tapi masih bisa dilakukan tanpa obat, bisa misalnya dengan psikoterapi, dengan terapi perilaku atau terapi pikiran gitu ya. Dengan bagaimana kita melakukan konsultasi atau terapi dialektikal gitu ya, itu bisa dilakukan. Kemudian bagaimana sih tipsnya gitu ya? Hampir sama sebetulnya tadi ya, dengan bagaimana kita mengelola stres. Bahwa pertama kita akui dulu bahwa kita memang lagi cemas gitu ya. Kemudian kita sugesti tuh ke diri kita bahwa ini akan berakhir gitu ya. Jadi kita mulai rileks, kemudian fokus gitu ya, mengatur nafas kita gitu ya. Karena sebetulnya itu sementara gitu ya, kalau kita bisa menenangkan diri itu nggak akan terjadi hal yang berat sebetulnya gitu ya. Tapi kalau pikiran kita semakin berat, tentu kita berpikirnya macam-macam gitu ya. Jangan-jangan nih saya asma atau saya apa gitu, mengalami infeksi paru dan sebagainya gitu ya. Tapi itu kan berarti pikiran kita pun tidak rileks. Jadi rilekskan pikiran kita, terus kan alihkan kecemasan itu dengan aktivitas yang lebih menenangkan. Misalnya kita menghirup udara, kemudian memperhatikan lingkungan kita, menikmati alam yang ada gitu ya. Kemudian tadi membuat jurnal gitu ya, menuliskan harapan apa ya sih, ada harapan apa sih yang kita ingin capai gitu. Terus batasi informasi yang justru memicu kecemasan dan tadi semakin meningkatkan spiritualitas kita gitu ya. Jadi ketika kita meyakini bahwa apa yang terjadi pada kita itu adalah suatu ujian gitu ya. Jadi kan kalau di secara Muslim gitu ya, sebetulnya Allah itu memang menciptakan manusia untuk menjalani ujian dalam hidupnya gitu ya. Jadi sebetulnya stres itu berarti selalu ada gitu ya. Jadi makanya spiritual itu juga penting gitu ya, bahwa menerima bahwa kenyataannya bahwa manusia itu memang tidak luput dari stres gitu ya, karena memang itu adalah yang Allah ciptakan gitu ya, yang Tuhan ciptakan untuk kita gitu ya. Sehingga bagaimana kita bisa sabar menghadapi itu gitu ya, berdoa gitu ya, karena dengan doa tentu Tuhan juga akan menolong atau membantu gitu. Nah, kemudian apa sih depresi gitu ya? Nah, kalau depresi ini adalah suatu bentuk gangguan suasana hati gitu ya, di mana suasana hati itu menjadi menurun. Suasana hati itu menurun bukan hanya dari perasaannya gitu ya, perasaannya jadi nggak mood gitu ya, jadi merasa sedih, tapi fisik juga menurun gitu, jadi akan merasa lelah, kemudian pikirannya juga jadi menurun gitu. Jadi biasanya orang yang depresi itu jadi berpikir lebih lambat, nggak konsentrasi gitu ya. Jadi akibatnya jadi dia akan merasa berpikir tidak berdaya gitu secara berkepanjangan. Nah, kapan kita sebut depresi? Karena kan tadi sedih itu adalah suatu yang normal gitu ya, suatu yang respon normal tubuh gitu, normal emosi manusia gitu ya. Ketika dia menghadapi suatu masalah berat atau kehilangan kan, ya tentu suasana hati kita juga terpengaruhi gitu ya. Biasanya kan akan jadi sedih gitu ya. Tapi kalau kalau yang dikatakan depresi itu adalah kalau kesedihan ini, gangguan suasana hati ini yang menyebabkan penurunan emosi, fisik dan pikirannya itu berlangsung lebih dari 2 minggu secara berturut-turut gitu ya. Nah, baru dikatakan depresi. Nah, ternyata gejala depresi itu tidak hanya tadi emosi, pikiran, dan penurunan aktivitas fisik gitu ya. Ternyata banyak eh, orang-orang depresi itu justru datang dengan banyak keluhan fisik gitu ya. Jadi nggak ada tuh yang misalnya orang mengakui bahwa saya lagi depresi gitu, enggak. Tapi justru
banyaknya ternyata dia melaporkan karena keluhan misalnya rasanya lelah terus gitu ya misalnya atau nggak bisa tidur gitu ya atau dia mual, muntah kan gitu ya, kemudian jantung berdebar gitu, nyeri punggung, diare dan sebagainya gitu ya. Jadi ini hampir sama tadi kan sebetulnya ini adalah suatu stres respon dari tubuh gitu ya yang terus-menerus kemudian diikuti dengan suasana hati tadi yang menurun kan gitu ya jadi hilang minat, tidak semangat itu eh, nah ini baru dikatakan kalau itu berlangsung lebih dari 2 minggu maka kita sebut depresi. Jadi kemudian apa gejala depresi gitu ya. Ini yang merah-merah ini adalah gejala utamanya gitu ya. Ketika orang depresi gitu ya, perasaannya akan sedih, murung setiap waktu gitu ya. Tadi minimal 2 minggu. Terus dia jadi hilang minat gitu ya. Jadi fisiknya menurun gitu ya, tidak bertenaga, mudah lelah. Pikirannya jadi nggak mau ngapa-ngapain gitu ya, minatnya hilang gitu ya. Kemudian ditambah lagi nanti ada pikiran-pikiran gejala tambahannya tuh jadi merasa nggak berguna, merasa jangan-jangan ini gara-gara saya, menyalahkan diri sendiri gitu ya. Terus merasa kayaknya tuh masa depan saya nggak ini deh nggak baik gitu ya. Jadi pesimis kan gitu ya. Jadi nggak percaya diri gitu ya. Kemudian juga akan mengganggu tidur gitu ya. Bahkan ketika tadi pikiran-pikiran tidak berguna, merasa bersalah, nggak punya masa depan, merasa tidak berharga, justru itu akan menyebabkan kadang-kadang muncul tuh pikiran untuk membahayakan diri atau menyakiti diri gitu ya. Ini banyak nih kasus-kasus yang seperti ini saat ini terjadi di kalangan remaja gitu ya, remaja dewasa muda gitu ya. Jadi karena apa tadi ketika itu pikiran negatif itu muncul gitu ya. Nah, gagasan atau keinginan membahayakan diri juga menjadi cukup banyak saat ini gitu. Bahkan berpikir untuk bunuh diri gitu ya kan. Kasus-kasus bunuh diri juga mulai banyak nih di Indonesia gitu ya. Ternyata dalam dalam waktu 1 dari 5 orang itu ada gagasan bunuh diri. Jadi setiap hampir 5 jam sekali itu kejadian bunuh diri ada di Indonesia sebetulnya, gitu ya. Jadi cukup banyak dan ini harus kita waspadai gitu ya. Nah, ternyata depresi juga keluhan tambahannya jadi pola makannya terganggu banyak ya. Jadi gak nafsu makan, akhirnya berat badan menurun, kemudian nggak konsentrasi, akhirnya belajarnya atau pekerjaannya jadi Apa terganggu Pak? seperti itu. Ini adalah gejala-gejala Enam depresi. 6.000. Nah, untuk menentukan diagnosis depresi, tadi keluhan utama yang tadi yang merah-merah itu harus 2 gitu ya. Berarti ada hilang minat, perasaan sedih, atau tadi nih merasa lelah atau sedih dan lelah gitu ya. Kemudian ditambah dengan gejala-gejala yang dua keluhan sekunder, misalnya nggak nafsu makan, tidurnya terganggu, dan ini harus berlangsung minimal 2 minggu disertai tadi adanya disfungsi gitu ya, ada permasalahan, dia jadi nggak maksimal dalam pekerjaannya, tidak maksimal dalam aktivitas hariannya gitu ya. Ini adalah menentukan diagnosis depresi. Nah, depresi ini terhadap kesehatan itu juga mempengaruhi gitu ya. Depresi itu bisa menyebabkan kematian. Kenapa gitu ya? Karena depresi itu memicu adanya keinginan untuk mengakhiri hidup gitu ya. Atau nanti bisa menyebabkan suatu kecelakaan karena tadi konsentrasinya terganggu, perhatiannya terganggu, atau bisa menyebabkan kematian karena memang mengakibatkan perilaku yang tadi ingin menyakiti diri sendiri atau perilaku yang tidak yang berlebihan gitu ya. Sehingga ini menjadi suatu dampak yang menyebabkan kematian. Kemudian terhadap kesehatan apa sih yang terjadi? Ternyata dalam kesehatan juga
mempengaruhi gitu ya, penyakitnya menjadi semakin berat kalau dia punya penyakit gitu ya. Kemudian kegagalan gitu ya, penyalahgunaan zat gitu. Itu juga bisa menyebabkan masalah baru pada seseorang. Dan ternyata juga depresi mempengaruhi sosial gitu ya, menjadi biaya sosial menjadi tinggi karena apa? Terjadi disfungsi di keluarga gitu. Dia tidak lagi bekerja atau sekolah dengan maksimal, produktivitasnya berkurang gitu. Nah, ini kan mempengaruhi suatu kondisi atau biaya sosial istilahnya gitu ya. Nah, kenapa sih harus diterapi gitu ya? Tujuannya apa depresi itu diobati gitu ya? Ya, pertama tentunya mengurangi atau menghilangkan gejala. Kemudian mengembalikan fungsi orang itu menjadi lebih baik lagi. Dengan demikian, maka kualitas hidupnya menjadi baik, mengurangi resiko kekambuhan, dan mengurangi tadi disabilitas atau angka kesakitan yang semakin memanjang, dan juga mencegah adanya kematian. Nah, Mohon izin bagaimana dokter, mencegahnya? Ya. untuk waktunya tersisa 5 menit lagi. Ya, sebentar lagi udah selesai. Ya, Baik, jadi terima kasih. bagaimana mencegahnya? Mencegahnya tadi hampir semuanya mengatasi kondisi mental itu dengan pola hidup yang sehat ya. Pola hidup sehat, bagaimana olahraga dan sebagainya itu ternyata olahraga itu meningkatkan endorfin kan gitu ya. Endorfin di otak kita juga memperbaiki tadi signal terhadap stres menjadi lebih baik kan gitu ya. Kemudian dengan journaling tadi untuk menyalurkan emosi-emosi negatif, pikiran negatif ya, pola hidup yang sehat, kemudian kita bersosialisasi, berinteraksi dan juga tidur yang cukup. Nah, ini sebagai akhirnya, jadi bagaimana kita membedakan antara stres, cemas, dan depresi gitu ya. Jadi, stres atau yang kita istilahkan tadi ya, ini suatu distres ya. Stres itu adalah dipicu oleh sesuatu hal yang spesifik gitu ya. Tadi ada faktornya, faktor stresornya misalnya ada masalah baru, dia jadi muncul suatu distres. Tapi harusnya sifatnya sementara gitu ya. Dan fungsinya tidak terganggu pada orang yang hanya stres aja gitu ya. Nah, kemudian kalau dia menyebabkan gangguan cemas gitu ya, pemicunya kadang nggak jelas, maksudnya bukan karena ada masalah yang memang harus dihadapi gitu. Jadi justru dia malah selalu berpikir ke depan gitu ya, terlalu panjang pikirannya bukan terhadap permasalahan yang ada saat ini gitu ya, dan kondisinya atau durasinya biasanya lebih panjang dan fungsi orang itu menjadi terganggu. Lalu kalau depresi gitu, apa sih tadi depresi itu kan tadi suasana hati yang menurun biasanya. Jadi pada orang depresi itu tadi pikirannya gitu yang menyebabkan dia menjadi merasa tidak ada harapan gitu ya. Dan pikiran-pikiran ini, kesedihan ini itu berlangsung lebih dari 2 minggu atau berbulan-bulan, dan dampak dari fungsi tentunya menjadi terganggu fungsi orang itu. Jadi, kapan sih kita harus mencari bantuan gitu ya apabila terjadi gangguan aktivitas. Artinya apa? Kalau aktivitas kita sudah mulai terganggu, fungsi sehari-hari sudah bermasalah, terus ada pikiran-pikiran atau rasa putus asa, bahkan ada keinginan untuk bunuh diri. Jadi pada suatu depresi, kalau dia dorongan ingin bunuh dirinya kuat, maka kita nggak usah tunggu 2 minggu gitu ya, segera atasi depresinya gitu. Kita sudah bisa mendiagnosis orang ini depresi. Nah, kalau kapan lagi kita harus cari bantuan? Kalau tadi kecemasan atau stres kita tuh terjadi berlangsung cukup lama, lebih dari 2 minggu gitu ya. Terusnya jenis bantuan apa yang bisa dicari gitu ya? Bisa ke psikolog dulu gitu ya kalau fungsinya tidak terlalu terganggu, atau ke psikiater atau konselor yang terlatih. Gitu.
Jadi, stres itu tidak mungkin dihindari, gitu ya. Setiap orang, gitu ya, dalam hidupnya akan terpapar suatu stres. Jadi, berusaha hidup bersama stres, gitu ya, dan tetap mengatasinya dengan sukses, gitu ya. Jadi, kalau tidak berhasil, maka konsultasi kepada ahlinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Prasila atas pemaparan materi yang luar biasa dan sangat membuka wawasan kita. Baik, sebelum kita lanjut ke post-test, saya akan menyampaikan rangkuman singkat dari materi yang telah disampaikan oleh narasumber kita tadi. Jadi, yang pertama yang telah dipaparkan ada stres, yaitu merupakan reaksi terhadap tekanan atau perubahan yang bisa bersifat positif atau disebut eustress, maupun negatif atau distress. Stres ini dapat diatasi dengan olahraga, aktivitas menyenangkan, dan pola hidup yang sehat. Kemudian ada cemas. Cemas merupakan reaksi wajar terhadap stres. Jadi gangguan jika muncul terus-menerus tanpa sebab yang jelas. Dan gejalanya merupakan jantung berdebar, tegang, takut berlebihan, serta penanganan yang dapat dilakukan adalah melakukan relaksasi, terapi, dan atau mengonsumsi obat-obatan jika sudah terlampau berat. Selanjutnya ada depresi, yaitu gangguan suasana hati yang menetap kurang lebih atau lebih dari sama dengan 2 minggu. Gejalanya adalah sedih, lelah, hilang minat, dan bahkan pikiran untuk bunuh diri. Kemudian untuk depresi membutuhkan terapi medis dan psikologis. Perbedaan utama dari 3 hal tadi yaitu apabila stres, maka ada pemicu dan bersifat sementara. Untuk cemas, bisa muncul tanpa pemicu dan bersifat berulang. Dan yang ketiga adalah depresi, yaitu gangguan yang berat dan mengganggu fungsi hidup. Maka untuk sarannya adalah untuk mencari bantuan profesional apabila gejalanya berlangsung lama maupun mengganggu aktivitas. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan ketikkan pertanyaan di kolom chat atau gunakan fitur raise hand untuk berbicara langsung. Kami akan memilih 3 pertanyaan pertama untuk dijawab untuk jawabannya. Apakah dijawab langsung, dokter, atau bisa kita kumpulkan terlebih dahulu? Dua-duanya boleh, tergantung nanti banyak atau tidak ya Oh bertanya ya, ya. ya Silakan. baik dokter. Mungkin kita ambil 3 pertanyaan terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada peserta dari Fauzan Noval. Pada Fauzan Noval saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, dokter. Sebelumnya tadi juga kan sudah dipaparkan oleh dokter bahwa rasa cemas, stres, dan juga depresi itu semua dipengaruhi oleh mekanisme di otak yang membuat gangguan pada mental. Nah, untuk pertanyaannya, dokter, apakah ada hubungan antara rasa cemas, stres, dan depresi dengan risiko kesurupan pada seseorang? Karena sudah diketahui secara umum bahwa kesurupan atau kerasukan itu juga merupakan gangguan dari mental, dokter. Kemudian, dan apakah ada penjelasan menurut pandangan medis terkait kesurupan ini, dokter? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, ini memang banyak ya, maksudnya di masyarakat awam juga kadang kurang memahami gitu ya, apa sih kesurupan gitu ya. Jadi gini, kenapa sih seorang menjadi kita harus bedakan dulu antara memang karena ada budaya ya di Indonesia tuh ada budaya gitu ya, budaya yang katanya ada kemasukan roh 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 roh-roh leluhur dan sebagainya gitu ya. Jadi kita harus membedakan apakah ini suatu gangguan ataukah memang tadi ini suatu budaya gitu ya. Yang kita sebut kalau kalau budaya itu kita menyebutnya kalau di istilah masalah mental itu adalah trans gitu ya. Tapi kadang gitu ya, kadang
masyarakat itu menyamakan gitu ya. Maksudnya tetap menyangkal bahwa ini adalah suatu kondisi gangguan mental yang harus dihadapi atau diatasi gitu ya. Jadi kenapa ada hubungannya tadi kan eh, tadi ketika ada suatu stres gitu ya, kan dia menyebabkan suatu respon tubuh gitu ya, terutama di otak kita gitu ya, menyebabkan dia bereaksi gitu. Bentar, bentar, saya charger dulu ya, bentar. Ya. Jadi kalau dia punya ketahanan mental yang kurang baik gitu ya, tentu eh, ini akan menyebabkan reaksi stres yang berlebihan di otak gitu ya. Kalau dia reaksi berlebihan otak ini menyebabkan dopaminnya sangat tinggi gitu ya. Nah, itu menyebabkan adanya halusinasi ya gitu. Halusinasi itu apa? Menangkap persepsi yang salah dari padahal nggak ada responnya, nggak ada sesuatu gitu ya, nggak ada sesuatu sebab dia mempersepsikan sesuatu, menangkap kepanca inderanya itu sesuatu yang salah yang kita sebut halusinasi sehingga dia akan menimbulkan seperti misalnya mendengar suara gitu ya, mendengar suara bisikan atau orang berdiskusi atau suara perintah gitu ya, atau dia menjadi melihat sesuatu yang tidak nyata gitu ya, atau dia bisa merasakan atau tadi karena ditangkap panca indera maka semua inderanya bisa bisa bermasalah gitu, atau salah satu juga boleh gitu yang disebut halusinasi gitu ya. Jadi misalnya mempersepsikan ada yang gerak-gerak ke badannya atau seperti badannya seperti ditunggangi sesuatu gitu ya, sesuatu yang berat gitu ya. Kemudian juga bisa dia mencium sesuatu bau-bauan yang tidak ada sebetulnya gitu ya. Jadi ya itu juga jadi yang diistilahkan kesurupan bisa jadi itu adalah suatu halusinasi atau juga suatu keyakinan yang salah. Misalnya dia mempercayakan bahwa memang ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya gitu ya, yang kita sebut kalau istilah kedokterannya itu waham atau keyakinan yang salah yang tidak sesuai dengan realita norma gitu ya, atau budaya kan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya itu kesurupan, istilah kesurupan ini terjadi berulang-ulang gitu ya, terus terjadi disfungsi jadi kan, kalau disebut gangguan adalah apabila tadi distress gitu ya, ini menyebabkan suatu distress, suatu masalah yang berlangsung berkepanjangan, terus terjadi gangguan fungsi gitu ya, ada disfungsi juga, maka itu bukan lagi suatu kesurupan normal atau istilahnya kita trans gitu ya. Ini berarti suatu gangguan, gangguan mental berat, bukan lagi suatu kecemasan, bukan lagi suatu depresi gitu ya, tapi ini suatu gangguan psikotik namanya gitu, di mana dia tidak bisa membedakan mana yang nyata, mana yang tidak nyata gitu ya. Jadi, nah ini harus segera diobati gitu ya. Jadi kalau orang yang mengalami cuman hanya kesurupan gitu ya, itu nggak setiap saat dan nggak berkali-kali gitu ya. Gitu ya. Jadi harus dibedakan gitu ya. Jadi tapi kalau sudah berkali-kali, terus dengan adanya itu dia jadi fungsinya menurun gitu, nggak mau kerja, ketakutan dan sebagainya, dan itu berlangsung beberapa jam, tidak tidak berlangsung sesaat doang gitu ya. Ini harus hati-hati. Ini adalah suatu kondisi mental yang harus segera ditangani dengan baik gitu ya, dan segera gitu. Kalau penanganannya tidak segera, tentu akan menyebabkan masalah fungsinya gitu ya. Tadi gangguan fungsinya juga akan berkepanjangan gitu ya. Misalnya dia nggak jadi lagi bisa melanjutkan sekolahnya dengan baik gitu ya. Fungsi dia interaksi dengan orang lain juga bermasalah. Jadi itu adalah itu akibat dari gangguan yang tidak ditangani dengan baik gitu ya, Fauzan. Apakah sudah cukup bisa menjawab, Fauzan? Baik dokter, cukup terjawab. Terima kasih atas penjelasannya dokter. Baik, terima kasih kepada Mas Fauzan atas pertanyaannya.
kita bisa lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ini sudah ada di kolom chat dari peserta Z. Hanya Z kebetulan. Dok, saya udah lama ngalamin GERD, anxiety, dan nggak sembuh-sembuh. Saya mau konsul ke dokter, maju mundur terus. Kira-kira baiknya gimana ya, dok? Ya, baiknya sih memang segera konsultasikan aja gitu ya, karena tentu masalah ini juga mengganggu ya gitu ya kalau misalnya terus-menerus dialami gitu. Tentu dengan tadi sudah pasti udah ada upaya dong ya, misalnya berobat untuk masalah gastrointestinalnya gitu, tapi kok muncul lagi. Coba juga perhatikan gitu ya, perhatikan apakah permasalahan ini muncul setiap ada problem kan gitu ya. Biasanya memang ada problem yang mungkin kita nggak sadari gitu, merasa ah ini biasa aja. Ya tadi saya bilang bahwa stres itu akan terjadi setiap saat gitu ya sebetulnya gitu ya. Setiap kita baru bangun tidur itu udah ada stres pada tubuh kita gitu. Nah, dan ternyata ini sudah mengganggu kan, berarti berarti sudah terjadi stres respon yang sudah tidak baik di tubuh kita gitu ya. Berarti tidak berarti penanganannya tentu harus komprehensif gitu ya. Jadi jangan hanya mengatasi keluhan fisiknya gitu ya, atasi juga keluhan mentalnya, sehingga biasanya ya yang sudah-sudah gitu ya, akhirnya ketika dia pemahaman kan awalnya pasti menolak tuh, ah nggak mau lah konsul gitu ya. Saya cuman gangguan lambung doang kok ini gitu ya, menyangkal sendiri gitu ya, tapi akhirnya menyerah juga gitu ya. Ya udahlah, kayaknya saya memang harus akhirnya berkonsultasi gitu ya. Dan pada umumnya ketika sudah mulai diobati, obat-obat lambungnya udah hentikan aja gitu ya, ternyata udah beres gitu masalahnya gitu, seperti itu. Jadi memang harusnya eh, harus segera diatasi. Baik, terima kasih dokter. Apakah peserta Z masih mendengarkan? Apakah sudah cukup? Apabila sudah cukup, bisa kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Di sini ada pertanyaan di awal sekali tadi sangat semangat ini dari peserta EIS Bekasi. Dok, aku dari 2019 panic attack jika sedang dalam perjalanan macet lampu merah. Itu bisa keringet dingin, kurang oksigen, mual, mules, dan harus turun dari mobil, nafas cepat. Udah ke dokter saraf, aman semua. Mesti kemana nih dok ngobatinnya? Jadi kalau pergi-pergi mesti berhenti di setiap rest area, hanya untuk batuk-batuk, muntah-muntah, atau ke kamar mandi untuk ngatasin mules palsu. Jadi nyetir udah nggak berani jauh-jauh, tapi kalau motoran aman. Dan ketinggian juga sekarang takut. Dari dokter saraf hanya dikasih obat vertigo dan lambung. Seperti itu dok. Ini curhat Ya, sepertinya dok. iya. Jadi ini seharusnya sih udah ke psikiater ya. Berarti ini udah mengalami gangguan cemas yang lebih berat gitu ya. Sudah mengalami panik namanya gitu ya. Dan panik ini harus diatasi. Tadi ini berarti stres respon tubuhnya itu sudah sangat meningkat sehingga menimbulkan kecemasan yang berat gitu, sehingga tadi itu muncullah nafasnya jadi cepat gitu ya, terusnya keringat dingin gitu ya, jadi ketakutan menghindar kan gitu ya. Jadi ini udah hampir semua respon tubuh tuh muncul ya dan berat. Dan biasanya memang untuk panik biasanya memang ada hal-hal tertentu yang jadi dihindari gitu ya, karena dia takut ketika sensasi keluhannya muncul, maka itu akan menjadi lebih berat dan dia akan takut tidak bisa mengendalikan diri. Jadi saran saya segera konsultasikan ke psikiater, karena memang kalau dengan obat-obat saraf ya nggak akan membaik gitu ya. Baik, terima kasih dokter atas pemaparannya. Untuk sesi tanya jawab kita sudahi terlebih dahulu ya teman-teman. Dan terima kasih juga atas partisipasi aktif para peserta dan jawaban dari narasumber kita. Saat ini kita akan lanjutkan ke sesi post-test. Dan untuk linknya, em, apa bisa dikirimkan oleh panitia?
Untuk panitia, apakah bisa sudah mengirimkan? Sudah ada link. Baik. Untuk link prosesnya sudah ada, kami akan memberikan waktu 10 menit atau kurang dari itu, dan selamat mengerjakan. Kakak lagi cari apa? Aku lagi cari prodi yang prospek kerjanya luas. Kira-kira di mana ya? Selamat datang di FK Uhamka. Di FK Uhamka, selain ada pendidikan dokter, ada juga program vokasi teknik kardiovaskuler. Yuk kenalan dengan Prodi Kardiovaskuler FK Uhamka. TKV atau teknik kardiovaskuler yaitu teknik pemeriksaan terhadap kelainan jantung dan pembuluh darah dengan menggunakan peralatan kardiovaskuler. Prodi ini selain terakreditasi B dalam waktu 2 tahun, Prodi ini memiliki banyak sekali dosen berkualitas dengan berbagai karya jurnal, publikasi, dan sederet karya lainnya. Dan sekarang aku mau kasih tahu ke kalian apa aja sih fasilitas di Prodi TKV. Pertama, ruang belajar teater yang nyaman. Yang kedua, perpustakaan. Ketiga, lapangan basket. Parkiran yang luas. Dan yang kelima, laboratorium kardiovaskuler. Di lab TKV ada USG jantung atau ehokardiografi, elektrokardiogram, treadmill, ABPM, dan Holter monitoring. Dan masih banyak lagi fasilitas lainnya. Dengan demikian, lulusan teknik kardiovaskuler diharapkan tidak hanya mampu secara konseptual, namun memiliki keterampilan unggul seperti kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial. Nah, tunggu apa lagi? Yuk jadi bagian dari kami! FK Uhamka punya banyak jenis manekin loh. Ada apa aja ya? Pertama, ada manekin BHD.
Manekin ini digunakan untuk praktikum pertolongan pertama pada pasien yang tidak sadarkan diri. Selanjutnya, ada manekin NGT. Manekin ini digunakan untuk praktikum memberikan makanan pada pasien yang tidak sadarkan diri. Baik, teman-teman. Untuk waktu pengerjaan sudah selesai, dan bagi peserta yang sudah mengisi tes, harap tetap standby di ruangan Zoom, dan bagi yang belum selesai bisa dilanjutkan. Terima kasih. Kita sampai di akhir penghujung acara. Sebelum kita menutup rangkaian webinar hari ini, izinkan kami dari panitia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada narasumber kita, Dr. Prasila Darwin, SPKJ, atas ilmunya yang telah dibagikan kepada kita semua. Sebagai bentuk penghargaan, kami akan menyerahkan sertifikat secara simbolis kepada beliau. Untuk itu kami mohon kesediaan Dr. Prasila, sudah dinyalakan kameranya, dan kepada tim dokumentasi dipersilakan untuk mengambil screenshot. Baik, untuk screenshot 1, 2, 3. Baik, sudah. Masih di mute, Mbak. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih kepada peserta dan kepada panitia. Kemudian terima kasih juga kepada Dr. Prasila. Semoga ilmu yang dibagikan menjadi amal jariah dan bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, mari kita lakukan sesi foto bersama atau dokumentasi. Dimohon kepada seluruh peserta dan panitia untuk menyalakan kamera masing-masing. Dokumentasi ini akan diambil dalam beberapa slide. Mohon tetap tersenyum hingga selesai. Baik, untuk slide 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide 2, 1, 2, 3. Slide terakhir, 1, 2, 3. Sudah selesai, moderator. Baik, terima kasih kepada panitia sekali lagi. Dan saya juga mengingatkan bahwa file untuk materi kali ini sudah ada di kolom chat, atau bisa menghubungi panitia untuk mendapatkan file tersebut. Dengan demikian, webinar mengenal stres, cemas, dan depresi resmi kami tutup. Sampai jumpa di webinar series berikutnya di pekan depan dengan tema mengenal dan mengendalikan diabetes mellitus dengan narasumber oleh Dr. Rizky Budi Trianto, SPPD, pada hari Sabtu 17 Mei 2025. Sekali lagi kami informasikan kembali pada teman-teman hadirin sekalian bahwa saat ini Fakultas Kedokteran UHAMKA sedang membuka pendaftaran yang sudah berlangsung mulai tanggal 1 Mei hingga 22 Mei tahun 2025. Tes masuk yang akan diadakan yaitu tes akademik tanggal 23 Mei 2025 dan psikotes tanggal 24 Mei 2025. Informasi selengkapnya mengenai jalur masuk dan syarat pendaftaran dapat diakses melalui website resmi UHAMKA atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di flyer. Teman-teman juga dapat mengunjungi akun media sosial UHAMKA di @fk_uhamka, baik di Instagram, Facebook, YouTube, X, maupun TikTok. Saya Anggun Nur Ramadhani sebagai moderator dan segenap panitia mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau tidak bisa menelan. Selain itu, ada juga manekin abdomen. Manekin ini digunakan untuk melihat kondisi perut normal maupun abnormal. Lengkap banget kan fasilitas FK UHAMKA? Yuk daftar sekarang untuk jadi mahasiswa FK UHAMKA. I got my head out the sunroof.